Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, benar. Ayat ini memang mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Senantiasa. Dan bukan kadang-kadang atau pas lagi in the good mood. Terdengar irrealistik, terlalu idealis, tidak membumi. Namun ini adalah ajakan dari firman Tuhan sendiri. Bukankah kita mendapati pada umumnya manusia ada kalanya bersukacita dan ada kalanya berduka cita? Bahkan tampaknya ini bukan hanya kenyataan hidup, bahkan didukung juga oleh firman Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 4. Lalu, mengapa ayat ini mengajarkan agar kita bersukacita senantiasa? Bagaimana kita mengharmonisasikan ayat ini dengan yang terdapat pada kitab Pengkhotbah? Atau bahkan terhadap hidup kita sendiri yang dalam kenyataannya mungkin seringkali berbeda dengan ayat ini. Kita tidak dipanggil untuk mengharmonisasikan Alkitab dengan kenyataan hidup kita, melainkan untuk mengharmonisasikan hidup kita dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab tidak akan menjadi sesuatu ajaran yang idealis hanya gara-gara kita kurang mampu menaati bagian tersebut dan mengalaminya dalam hidup kita. Kita harus kembali kepada Alkitab. Betapapun itu merupakan sesuatu yang tampaknya sulit dan bahkan mustahil. Kitab Pengkhotbah sendiri mengajarkan sesuatu kenyataan dalam hidup manusia. Kitab ini banyak menceritakan hidup manusia apa adanya. Bagian-bagian tulisan deskriptif, penggambaran tersebut tidak boleh kita artikan sebagai perspektif ajaran yang harus dijalankan. Ayat dalam Filipi ini bahkan juga tidak berbentur dengan apa yang tertulis dalam Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena yang dimaksud di sini adalah suatu duka cita rohani. Duka cita menurut kehendak Tuhan. Duka cita yang alkitabiah. Sementara yang dimaksud oleh Paulus dalam surat ini adalah sukacita yang dikontraskan dengan kesedihan yang berasal dari dunia ini. Duka cita rohani yang dari Tuhan justru mendatangkan penghiburan menurut Matius 5 ayat 4. Namun kesedihan yang ditimbulkan oleh dunia dan segala keinginannya membawa ke dalam kemiskinan hidup, yaitu ketidaksanggupan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Penderitaan adalah sesuatu yang akrab dalam hidup manusia. Kita meragukan apakah pernah ada seorang manusia yang hidupnya tidak pernah menderita sekalipun. Penderitaan adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah. Kita mengalami baik penderitaan yang bersifat pribadi dan individual maupun kesulitan yang terjadi dalam hubungan sesama manusia, bahkan sesama orang beriman, dan juga penderitaan dalam skala yang lebih global seperti resesi ekonomi, ketidakadilan yang terjadi di sana-sini, semakin rusaknya ekologi, dan sebagainya. Ini semua merupakan kenyataan hidup yang kita tidak dapat dan tidak boleh serta tidak perlu melarikan diri daripadanya. Paulus sendiri ketika ia menulis surat ini sedang berada dalam penderitaan. Namun, ia berespon dengan benar. Responnya bukanlah terhadap penderitaan itu sendiri atau orang yang menimbulkan penderitaan tersebut, melainkan respon di hadapan Allah. Dan inilah yang seharusnya menjadi keunikan orang percaya
ketika berada di tengah penderitaan. Dia tetap bisa bersuka cita. Mengapa justru bersuka cita di tengah penderitaan? Karena kita percaya Allah adalah Allah yang berdaulat. Our God is sovereign God. Seringkali pembahasan kedaulatan Allah selalu dikaitkan dengan persoalan kehendak bebas manusia. Suatu persoalan klasik yang terus dibicarakan sampai saat ini. Namun, kedaulatan Allah tidak hanya berhubungan dengan persoalan kehendak bebas manusia saja. Kedaulatan Allah justru menjadi dasar mengapa kita bisa bersukacita senantiasa. Mengutip Jonathan Edwards, Allah yang senantiasa bersukacita adalah dasar mengapa orang percaya dapat bersukacita senantiasa. Allah bukan pemurung dan tidak mau diganggu oleh siapapun, karena Dia begitu kecewa melihat kehendaknya seringkali tidak ditaati di dunia ini. Alkitab mengajarkan kehendak umum Allah, yaitu apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, dan kehendak kedaulatan Allah, yaitu segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini dalam kuasa dan kendali Allah. Ini bukan berarti dua kehendak Allah, melainkan satu kehendak Allah dengan dua perspektif. Tanpa mengerti kedua perspektif ini, sulit bagi kita untuk bisa bersukacita. Untuk sederhananya, Allah melihat suatu kejadian, katakanlah penderitaan misalnya, dengan dua sudut pandang. Ketika Petrus menyangkal Yesus, Allah berduka cita. Allah berduka karena melihat Petrus jatuh. Ini kehendak umum Allah. Namun dalam perspektif yang lain, yaitu perspektif global, keseluruhan rencana Allah, kehendak kedaulatan Allah, Ia melihat semua rancangannya adalah baik adanya. Petrus justru lebih mengasihi Allah setelah kejatuhannya tersebut. Kita mengutip John Piper berdasarkan perspektif lensa yang sempit, kehendak umum Allah. Kejatuhan itu adalah sesuatu yang menyedihkan. Namun, berdasarkan perspektif lensa yang lebar, kehendak kedaulatan Allah, semua yang terjadi dalam hidup kita, bahkan dalam dunia ini, pada akhirnya akan menggenapi rencana Allah yang tidak mungkin gagal. Ayub 42 ayat 2. Demikian dalam kehidupan kita. Jika kita hanya melihat kejadian demi kejadian berdasarkan perspektif yang sempit saja, kita tidak akan sanggup untuk bersuka cita, bahkan tidak sanggup untuk beriman. Namun, ketika kita mengingat bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang berdaulat, yang mengontrol jalannya sejarah, kita memiliki kekuatan, pengharapan di dalam sukacita Tuhan. Tanpa pengharapan akan Allah yang berdaulat, tidak ada sukacita senantiasa. Yang ada adalah tenggelam dalam penderitaan demi penderitaan. Tentu, ketika kita berbuat dosa dan kesalahan, kita harus mengintrospeksi diri dan menyesali tindakan tersebut. Namun, bukankah memang penderitaan juga dapat diakibatkan oleh kesalahan orang lain? Dalam hal ini, sekali lagi kita harus berespon dan percaya kepada Allah yang berdaulat. Kepercayaan kepada Allah yang berdaulat sepenuhnya akan menolong kita untuk berpengharapan akan rencana Allah terhadap hidup kita, terhadap gerejanya, terhadap seluruh alam semesta. Kita dapat belajar untuk bersukacita senantiasa dengan tidak melihat kepingan-kepingan hidup yang seringkali lebih merupakan nada sumbang dalam hidup ini, melainkan dengan percaya akan tenunan rencana Allah yang berdaulat, yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengerti apa itu sukacita yang sejati. Sukacita yang tertinggi dengan memikirkan apakah
kesengsaraan yang tertinggi dalam hidup manusia. Konsep sukacita atau kebahagiaan seseorang akan sangat bergantung dengan apa yang dia anggap paling sengsara dalam hidup ini. The deepest misery in our life. Jika kita mengatakan hidup paling sengsara adalah tidak memiliki cukup uang, maka bersamaan dengan itu kita akan menilai hidup yang paling bahagia adalah hidup yang memiliki banyak uang. Jika kita berpendapat hidup yang paling sengsara adalah tidak diterima oleh orang lain, maka seumur hidup mungkin kita akan mengejar penerimaan manusia daripada penerimaan Tuhan. Jika kita berpikir yang paling menderita adalah tidak memiliki keturunan, maka kita akan meletakkan harapan kebahagiaan kita sepenuhnya pada anak-anak kita, yang nanti mungkin suatu saat akan mengecewakan kita. Jika kita berpikir tidak bisa beribadah dalam suatu gedung yang tetap adalah kecelakaan paling besar, maka kita akan meletakkan seluruh harapan untuk membangun gedung gereja yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Betulkah di situ letak sukacita yang sejati yang paling tinggi? Alkitab mengatakan bahwa kecelakaan paling besar dalam hidup manusia adalah manusia telah jatuh dalam dosa. Ia hidup melawan Allah. Itulah kesengsaraan yang terdalam yang dialami oleh manusia. Bukan karena uang, bukan tidak ada keturunan, bukan gelar kurang tinggi, jabatan kurang baik, tidak ada gedung ibadah, BBM naik, sekolah tidak cepat lulus, sakit tidak kunjung sembuh, tidak menjadi orang yang diterima oleh banyak orang, dan sebagainya. Bukan. Itu semua memang bisa merupakan penderitaan yang nyata terjadi di sekitar kita. Namun, itu bukan penderitaan yang terbesar. Penderitaan terbesar dalam hidup manusia adalah ia hidup berdosa melawan Allah. Jika demikian, maka sukacita yang sejati yang tertinggi dalam hidup manusia adalah jika dosa-dosanya telah diampuni. Berita pengampunan, berita keselamatan dalam Injil adalah the good news, ya. Bahkan the best news. Apakah kita masih bisa mengagumi berita Injil ketika kita mendengarkannya kembali? Atau hati kita sudah tidak tergerak lagi ketika kita sudah tahu? Jika kita mengerti kehidupan yang paling menyusahkan adalah jatuh dalam dosa, maka kita pasti senantiasa bersukacita ketika kita kembali menyadari kembali bahwa kita telah memiliki kemerdekaan atas kuasa dosa yang mengikat hidup manusia. Banyak orang-orang saleh yang diberkati Tuhan dengan heran memiliki kesamaan yang satu ini. Mereka hanya takut satu hal saja, takut berbuat dosa di hadapan Tuhan. Mereka begitu serius menghadapi dosa, dan bagi mereka tidak ada yang lebih menimbulkan kepedihan daripada hidup yang berdosa. Orang-orang seperti ini hidupnya pasti dikuasai oleh sukacita Injil. Injil yang bukan hanya menerima, yang mereka terima saat mereka bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melainkan Injil yang mereka hidupi dalam hidup sehari-hari. Penderitaan apapun yang mereka alami senantiasa dianggap lebih kecil dan tidak dapat dibandingkan dengan sukacita yang mereka miliki karena Kristus telah membebaskan mereka dari dosa. Yang ketiga, kita dapat senantiasa bersukacita dengan melatih diri mengucap syukur. Filipi 4 ayat yang ke-6. Kita bukan hanya bersyukur ketika doa kita dikabulkan, melainkan dengan ucapan syukur kita menyatakan segala keinginan kita kepada Allah dalam doa. Kita sudah bersyukur saat kita berdoa. Mengapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Baik, dan Maha Bijaksana.
Dia tahu segala kebutuhan kita sebelum kita memohonkannya. Dia rindu untuk memberikan yang terbaik bagi kita, dan Dia mengetahui saat yang terbaik. Karena itu, saya sudah dapat bersyukur sekalipun saya belum mengetahui jawaban doa yang akan diberikan Tuhan. Orang yang terus-menerus bersyukur, hidupnya pasti penuh sukacita. Sementara orang yang selalu mengasihani diri, selalu mengharapkan orang lain mengerti, memperhatikan, mempedulikan dia, akan kehilangan kekuatan untuk melayani Tuhan. Seorang pianis terkenal, namanya Arthur Rubinstein, pernah berkata tentang dirinya, "Saya adalah orang yang paling beruntung yang saya pernah kenal di dunia ini." Kita mungkin berpikir orang ini GR, memuji-muji dirinya sendiri. Namun, saya ingin membaca dan mengerti kalimat yang dia ucapkan secara positif. Ia pasti adalah seseorang yang puas, konten dengan keberadaan dirinya. Dapatkah kita mengatakan kalimat yang serupa tentang diri kita sendiri? I am one of the most blessed person in this world. Atau kita justru lebih sering berpikir, aku ini orang yang paling kasihan, paling menderita, paling sengsara, ya pokoknya yang paling-paling deh. Orang yang bersyukur hidupnya melimpah dengan sukacita, dan dari situ ia siap untuk mengalirkan berkat bagi orang lain. Dalam peristiwa mukjizat memberikan makan 5.000 orang, Yesus Kristus mengucap syukur, mengucap berkat terlebih dahulu sebelum ia memecah-mecah roti. Ia bersyukur sekalipun hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dia, Yesus, menerimanya sebagai berkat dari Allah Bapa yang di sorga. Dan ucapan syukur itulah yang mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi berkat yang berkelimpahan, yang siap untuk dibagi-bagikan, mengenyangkan banyak orang. Itulah yang seharusnya terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Inilah kesaksian hidup orang percaya yang sekaligus merupakan salah satu keunikan sukacita yang sejati. Dunia tidak mengenal sukacita itu, meskipun banyak orang yang tampaknya berbahagia dalam kehidupan yang berdosa, atau bersenang-senang dalam kehidupan yang berdosa. Jauh di lubuk hati mereka ada suatu kekosongan, kehampaan yang menjerit untuk mengalami kebahagiaan yang sejati. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menyaksikan kehidupan sukacita ini, justru di dalam kondisi zaman di mana semakin banyak penderitaan terjadi. Biarlah dunia mengenal bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang sejati, yang berada dalam sukacita yang penuh, yang sanggup untuk membagikan sukacita tersebut kepada mereka yang percaya dalam namanya. Kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kita kehidupan yang sedemikian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.